Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom pagi ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Fajar Syarif MAPD dan teman-teman yang saya sayangi. Pembahasan materi yang akan kami presentasikan berjudul Perkawinan Lintas Agama. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, kami akan masuk ke pembahasan yang akan disampaikan awal materi oleh saya sendiri dan nanti akan dilanjut oleh rekan saya yang bernama Lisyafati Hijit Nabila Putri dari kelompok 1. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian perkawinan lintas agama. Secara umum, menurut Abdul Hafiz, sebagaimana dikutip dari Siska Sulistiani, perkawinan lintas agama adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk atau menganut agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam atau non-Muslim. Perkawinan adalah suatu hubungan yang sakral antara dua manusia yang setara. Mereka sama paling tidak dalam 4 aspek, yaitu sama hidup, sama manusia, sama dewasa, dan sama-sama saling cinta. Yang berbeda adalah yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Semakin banyak kesamaan atau kesetaraan, semakin besar pula peluang untuk dapat bersama dan membina rumah tangga yang baik dan bahagia. Pemilihan pasangan adalah batu pertama fondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kokoh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Fondasi kukuh tersebut bukan kecantikan atau ketampanan, karena keduanya bersifat relatif sekaligus cepat pudar. Bukan juga karena harta mudah didapat sekaligus lenyap. Bukan pula status sosial atau kebangsawanan, karena yang ini pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Fondasi yang kukuh adalah nilai-nilai spiritual yang dianut. Alasan utama larangan perkawinan dengan orang yang berbeda agama adalah perbedaan iman. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Hubungan suami istri bukan hanya sekedar tentang hubungan jasmani saja, tetapi juga hubungan rohani, pikiran, dan perasaan. Perkawinan bukan hanya menjadikan suami istri sebadan, tetapi juga harus menjadi hati, sepikiran, dan seperasaan. Bagaimana mungkin akan terjadi kesatuan rasa dan pikiran jika pandangan hidup berbeda? Bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri? Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong pernikahan beda agama. Dalam hukum agama Islam sudah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak diharamkan dengan hukum-hukum Islam yang ada. Nyatanya, sebagian masyarakat masih saja mengabaikan hukum tersebut dan menempuh berbagai jalan untuk menikah dengan kekasihnya walaupun keyakinan mereka berbeda, sehingga menghasilkan keluarga beda agama. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan penerapan agama anak dan pendidikan akhlak pada anak. Faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama adalah antara lain: 1. Pemahaman agama yang kurang. 2. Keinginan pribadi tanpa dorongan siapapun. 3. Hamil di luar nikah. 4. Rasa cinta. 5. Kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga menyamaratakan pemahaman tentang perkawinan dari berbagai agama. Berikutnya yaitu dampak negatif perkawinan beda agama. Yang pertama, terhadap kehidupan keluarga atau suami istri, dalam beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan, sebenarnya Allah dan Rasul-Nya telah menyebutkan tentang akibat atau dampak dari melanggar perintah nikah beda agama. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu.
wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Secara pasti Allah menyebutkan dampak yang terjadi terhadap seorang muslim atau muslimah ketika menikah dengan pasangan musyrik, yaitu pasangan tersebut akan menariknya ke dalam neraka. Demikian halnya yang disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu irba' lima liha walihasa biha wajamaliha walidiniha fazkar bidatid dini taribat yadaka. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini Rasul menjelaskan bahwa bagi sesiapa yang memilih pasangan karena mengutamakan agamanya maka akan beruntung. Selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya, Kalisha. Dipersilahkan. Oke, yang kedua, terhadap pendidikan agama anak. Selain berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga, suami istri, dampak yang paling mengerikan adalah terhadap anak keturunan. Jelasnya, anak dari orang tua yang beda agama akan memiliki dua kepribadian atau berkepribadian ganda. Di satu sisi harus pandai menghadapi sang ayah yang beragama Islam misalnya, dan di sisi lain harus bisa menyesuaikan dengan agama kepercayaan ibunya, Kristen misalnya. Secara umum, pasangan beda agama dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pasangan yang sama-sama lemah dalam agamanya, pasangan yang salah satunya kuat dalam beragama, sedangkan yang lain lemah dalam agama, dan pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama. Selanjutnya. Dampak yang terjadi pun terhadap pendidikan agama anak setidaknya ada 3. 1, pada pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas agama KTP, maka akan berdampak terhadap persepsi anak tentang agama sebagaimana orang tua memahami agama. Yang kedua, pada pasangan di mana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya, maka anak akan cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan. Yang C, pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama atau sama-sama aktif dalam mengajak anak agar memeluk agama yang dipeluknya, memiliki 2 keyakinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan atau orang tua tidak membuat kesepakatan. Bagi pasangan yang membuat kesepakatan tertentu, maka komunikasi keluarga dalam hal agama akan lebih terarah sesuai dengan kesepakatan tersebut. Next, selanjutnya, Kak. Istimbat hukumnya. Lagi. Istimbat hukumnya. Pendapat Wahbah Zuhaili sekaligus metode istimbat hukum yang digunakan dalam masalah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang muslim dengan non-muslim. Isu perkawinan beda agama pada saat ini menjadi isu yang masih aktual untuk diajukan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan
karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan library research dengan mengumpulkan data primer yang dijadikan sebagai dasar atau landasan dari penelitian ini. Kemudian data sekunder yang berkaitan dengan tema ini dijadikan sebagai data pendukungnya. Next, selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menurut Wahbah Zuhaili dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, perkawinan antara wanita muslimah dengan pria kafir, dan perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab. Dalam istimbat, hukum Wahbah Zuhaili menggunakan metode kompromi atas dalil yang bertentangan ta'arud al-adilah, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Pendekatan dalam istimbat hukum tersebut menggunakan Sad Az-Zariyah, sehingga dalam penetapan hukumnya Wahbah Zuhaili melihat bahwa penetapan suatu hukum itu berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan di masyarakat. Berikut Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi ahdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagi yang baik-baik makanan sembelihan. Orang-orang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termaksud orang-orang merugi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Selanjutnya. Ya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 yang tadi sudah di atas. Lanjut lagi, pendapat Zahro yang menyatakan bahwa seluruh next lagi Kak. Nah, pendapat Zahro yang menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat dalam memahami ayat tersebut sebagai dasar hukum larangan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim, memang sesuai dengan seluruh pendapat mazhab dalam ruang lingkup mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali saja. Sedangkan mazhab Maliki menggunakan dasar hukum surat An-Nisa ayat 141 sebagai dalil larangan pernikahan tersebut. Selain itu, mazhab Syiah yang diwakili oleh mazhab Imamiyah juga belum ditentukan proses istimbat hukumnya, selain mendasarkan diri pada kesepakatan seluruh mazhab sebelumnya. Quran Surah An-Nisa ayat 141 yang berbunyi, Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila.
Artinya yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kamu turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin. Maka Allah memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat, tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Next, selanjutnya. Pertimbangan yang terakhir adalah sebagai sekarang tidak satupun ulama termasuk Ibnu Jarir At-Tabari dan Syekh Muhammad Abduh yang berpandangan bahwa yang dimaksud laki-laki musyrik hanyalah musyrik bangsa Arab saja, sebab tidak cukup korinah atau indikator untuk dapat dipahami seperti itu. Dalam pertimbangan ini sebenarnya Ahmad Zahro berupaya menunjukkan bahwa tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat menghalalkan pernikahan jenis ini. Bahkan ulama-ulama yang dikenal sebagai ulama kontemporer yang berpandangan fleksibel, sekalipun dalam memberikan hukum, apabila pernikahan ini terjadi, maka menurut Ahmad Zahro hukumnya tidak sah dan haram. Selanjutnya. Ya, saya kembalikan kepada moderator Kariskia. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Rizkia dan Syafati yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Pernikahan beda agama. Saya berharap teman-teman semuanya mudah-mudahan kita nggak termasuk ya kawan-kawan semuanya ya. Jangan sekali-kali kita naksir dengan laki-laki selain agama Islam. Ya, kita harus jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai hati kita semuanya teman-teman semuanya naksir dengan cowok di luar agama Islam. Meskipun cowok itu memiliki kelebihan daripada laki-laki yang ada. Meskipun laki-lakinya itu ganteng, kaya, ada pekerjaan, ada rumah, semuanya saya tahan kawan-kawan ya. Saya mohon nih dengan sangat kawan-kawan semuanya, jangan sampai kita naksir dengan lawan jenis kita yang berbeda dari agama kita. Ya, misalnya Aulia ya, jangan sampai Aulia naksir sama cowok di luar agama Islam. Ya Aulia ya. Kanza ya, jangan sampai Kanza, Khairun Nisa, Maulida, Uswatun Hasanah, jangan sampai naksir dengan cowok di luar agama Islam. Nah, gimana Pak? Kalau saya sudah jatuh cinta sama dia, gimana tuh Rizky ya? Kalau ada teman-teman kita nih yang ternyata sudah cinta dengan cowok ataupun laki-laki di luar agama kita, Syafati, apa yang dilakukan oleh Rizkia atau Syafati jika ada teman kita yang ternyata naksir dengan laki-laki di luar agama Islam, udah cinta
cinta itu buta, membutakan mata hati kita. Nah, coba saya ingin tahu gimana Rizkia atau Syafati jikalau ada teman-teman kita nih yang ternyata pacarnya itu non-muslim atau calon suaminya dan muslim. Apa yang dilakukan oleh Rizkia ataupun Syafati jikalau mendapati hal itu? Silakan Rizkia atau Syafati, nanti setelah itu teman-teman bergantian ya jawabnya ya. Silakan Rizkia. Kalau saya mungkin sebagai teman hanya bisa mengingatkan ya Pak, mengingatkan, menasehati, terus sering-sering kayak mungkin gimana ya Pak, lebih ke menasehati sih paling ya Pak. Soalnya kan kalau udah cinta terkadang udah susah gitu kalau kita cinta kan emang buta gitu ya Pak, maksudnya kalau bukan dari diri dia sendiri itu kan susah gitu. Jadinya paling kita sebagai manusia hanya bisa menasehati, bisa apalagi ya. Paling itu sih Pak kalau dari saya. Baik. Jadi Rizkia hanya nasehatin. Kalau Syafati apa ya kalau Syafati kalau ada? Kalau saya mengingati ya saja, biar gimana ya, kan kadang kan ada karena cinta bisa buta gitu. Nah terus ya diingatin aja biar kalau emang dia laki-lakinya benar-benar sayang ke ceweknya, kan biasanya ada yang rela meninggalkan agamanya gitu, agama yang lebih baik gitulah. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti Syafati setuju kalau misalnya Anda non-muslim yang ternyata pacaran, dia harus pindah ke agama. Setuju sih, setuju mah enggak, tapi kalau biasanya kan ada yang ya kalau misalkan dianya sayang ya berarti gimana caranya biar cowoknya itu bisa apa ya Islam gitu, gimana caranya diajarin Islam, kan biasanya ada yang kayak gitu film-film yang diajarin Islam, diajarin agama. Jadi Syafati, kalau ada teman-teman yang pacaran dengan muslim, usahakan laki-lakinya diajak untuk mu'alaf masuk ke dalam agama Islam. Setuju Askia, Aulia, atau Mutiara? Setuju begitu? Atau Mar'atus Salihah setuju gak? Yang disampaikan oleh Syafati. Kalau untuk mengajak ya Pak, menurut pribadi kayaknya enggak deh gitu. Karena kalau seandainya nih kita suka nih sama orang yang non muslim, tapi kan rasa suka itu tumbuh karena terbiasa. Nah kalau kita ini ya secara logika aja kita udah bisa memilih gitu. Kan kodratnya perempuan kan memilih. Kita kan sebagai makmum ya kan. Kalau kita memilih atau menyukai, kan rasa suka tadi tumbuh karena terbiasa. Jadi kalau misalkan kita misalkan dijodohkan suatu saat ya sama orang Islam lagi, ya buat apa kita milih yang non muslim gitu, ya enggak? Orang Islam tuh masih banyak banget gitu, kenapa harus kita pilih dia gitu? Menurut At seperti itu Pak, dibandingkan kita yang mengusahakan ayo kamu iniin jadi muslim dong biar kita bisa nikah gini loh, belum tentu apa yang menurut kita baik itu baik juga untuk kehidupan kita. Menurut saya begitu Pak. Jadi gitu loh Syafati. Mungkin ada nggak? Ataupun Kanza gimana Kanza? Jadi Kanza, apa yang lakukan Kanza ketika ada temannya yang ternyata dia pacaran ataupun dekat PDKT dengan muslim? Jadi kalau Syafati menyampaikan kepada kita semua bahwasanya tidak, ajak aja dia agar meluk agama Islam. Tapi kalau Mar'atus Salihah, nggak setuju. Buat apa?
Kalau Kanza gimana Kanza? Atau Azkia Aulia gimana? Mutiara, coba Mutiara gimana? Apakah larik dia cowoknya itu supaya memeluk agama Islam? Atau tadi si Mar'atus Saleh menyampaikannya apa? Masih banyak kok itu muslim yang lain. Gimana? Tanggapan saya pribadi ya Pak, Ya. kurang setuju sih sama pendapatnya Alicia kalau misalnya mengajak buat menjadi mu'alaf gitu loh. Karena sejatinya perempuan itu ingin dibimbing Pak, bukan membimbing. Oh. Kalau menurut saya ya Pak. Ya. Ya nggak apa-apa. Ini kan kita makanya kita lagi diskusikan. Jika ada teman kita, sahabat kita, atau bahkan mohon maaf, mudah-mudahan nggak terjadi ya, saudara kita yang ternyata dia itu pacaran atau dekat dengan cowok yang non muslim. Ya, tapi kalau Syafati bisa menyampaikan usahakan aja. Oh, kalau Mar'atus Soleha, enggak, tinggalkan aja cowoknya dia. Cari cowok yang non muslim, cowok yang muslim. Maka dia, Qurratul Aini pilih yang mana? Qurratul Aini. Maulida, gimana Maulida? Iya Bapak. Kalau ini gimana ini? Menurut ini ya, pertanyaannya yang kalau misalkan teman kita ada yang berpacaran dengan non muslim gitu ya Pak? Iya. Ya setuju sih Kak, kalau pendapat Putus-putus ya? Di off cam aja. Ini suaranya putus-putus. bisa. Halo? Ya, ini. Ya. Ini kayak pendapat kayak Mar'atus Salihah ya Pak, karena kodratnya perempuan itu untuk memilih seorang pasangan gitu, laki-laki. Jadi angka-angka baiknya buat wanita muslim itu memilih lagi kepada laki-laki yang muslim gitu. Karena itu juga bisa berefek gitu kan ke anak kita nantinya gitu. Faktor-faktornya sangat banyak gitu. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Jadi wanita itu memilih atau dipilih? Memilih atau dipilih? Kenapa Pak? Jadi wanita itu dipilih atau memilih? Memilih atau dipilih? Kayaknya bisa dua-duanya deh. Dua-duanya. Coba dua-duanya gimana coba? Memilih atau dipilih? Kayaknya bisa dimilih dan dipilih. Kalau memilih berarti perempuannya banyak calonnya. Iya. Kalau dipilih berarti cowoknya yang banyak perempuannya. Gimana itu? Coba Bintang gimana Bintang? Coba Bintang. Pak, untuk pertanyaan yang setuju apa enggak sama Alicia tadi apa ya? Apa yang dilakukan oleh Bintang jika ada teman, sahabat, atau bahkan saudara yang ternyata gitu pacaran sama laki-laki yang non muslim, apa yang Bintang lakukan coba? Kalau saya sih Pak kurang lebih sama kayak Rizkia tadi, cuman bisa mengingatkan. Soalnya yang kayak begitu tuh Pak susah kalau misalnya nggak dari diri sendiri. Yang seagama aja tapi udah saling menyakiti, misalnya toksik gitu Pak hubungannya itu udah susah banget Pak buat dipisahin. Jadi kalau misalnya nggak dari diri sendiri, kayaknya susah Pak. Oke. Jadi gimana caranya ya? Ingetin. Gimana coba Uswa?
Kalau mau pacaran ya Pak, pacaran deket sama dengan seseorang yang musyrik. Nah, temannya kita, misalnya saya punya temannya saya pacaran dengan orang musyrik. Nah, menurut saya itu saya memberi nasihat kepada temannya saya, jangan langsung melarang gitu Bapak. Pelan-pelan dia akan beda agama. Seperti tanyakan bayi-bayi kalau iya kan dalam agama tidak diperbolehkan gitu. Terus ya boleh kamu berteman atau pacaran kan Nabi bersabda boleh kan Bapak saling bertoleransi sesama saling bertoleransi dengan orang-orang kafir, tidak boleh saling menyakiti seperti itu. Nah, kalau memang niatnya bertoleransi, tapi jangan sampai nanti ketika kamu menikah itu mengikuti suaminya. Seperti itu, nasihati terlebih dahulu gitu, Bapak. Kalau memang ada teman kita yang seperti itu, kasih jawaban yang disuruh milih jawabannya kamu gimana nanti orang tuanya kamu gimana. Terus kalau kamu nikah sama dia nanti pasti orang tuanya kamu ditinggal sama kamu kayak gitu. Gimana orang tuanya kamu pasti kecewa saat mendidik kamu dari kecil sudah dikenalkan dengan Allah kayak gitu Bapak. Mungkin cuma itu masukan dari saya Bapak. Si pengertian maksudnya gitu ya. Iya, iya. Soalnya begini. Ini contohnya, ini sebuah kasus aja kasus. Kamu jangan nikah sama dia kan non muslim. Sudah nikah sama pacarku aja, setuju gak? Gimana Pak? Gimana Pak? Misalnya teman kita. Mending dicariin jodoh aja Bapak. Ini sahabat kita pacaran dengan muslim, sumpah. Udah kamu jangan nikah sama dia. Mendingan kamu nikah sama pacarku aja. Setuju? Berat Bapak. Beratnya banyak beratnya. Beratnya ke kita juga Bapak. Kita gimana? Uswah gimana coba? Kan membantu dia, membantu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Coba gimana? Carikan teman yang lain aja Bapak, jangan pacar kita gitu. Iya kalau pacar kita mau Bapak, kalau nggak mau gimana? Kalau misalnya mau, gimana? Kalau misalnya mau gimana, Uswah? Kalau ternyata mau pacar kita sama teman kita, kita lah yang sakit hati Bapak. Gimana Rizky ya? Mau nggak begitu? Kamu jangan nikah sama dia, gitu kan muslim. Udah kamu nikah sama pacarku aja. Mau Rizky ya? Berat ya Pak untuk kayak gitu. Tapi kalau pacarnya mau Pak, ya udah berarti dia itu nggak setia gitu Pak. Mending kita tinggalin Pak yang kayak gitu ya kan. Setuju. Seumpama pacar kita tiba-tiba mau, oke, saya membantu kamu, saya menikah dengan dia demi kamu. Gimana tuh saya? Gimana tuh? Saya menikahi dia demi kamu. Gimana Uswah? Baik, saya akan nikah saya akan nikah dengan teman kamu demi kamu. Gimana Uswah? Gak setuju Bapak. Gak setuju juga. Gak setuju Bapak, soalnya kalau nanti seumpama pacarnya kita itu nikah sama temannya kita. Nah, kita sama temannya kita itu bisa jadi nanti kita bermusuhan. Kan gak baik juga Bapak. Kan dalam Islam tidak boleh bermusuhan sesama muslim Bapak. Ya, bisa cowoknya dia mau. Cowoknya mau nikah sama teman kita. Jadi yang salah siapa? Teman kita atau cowoknya? Yang salah itu yang menawarkan Pak. Menawarkan. Iya. yang menawarkan itu harus benar-benar ikhlas Bapak. Kalau nggak ikhlas tidak usah ditawarkan. Oke. Gimana Lisha Fatih? Lisha gimana Lisha tadi? Apa tadi kata Lisha? Tarik aja Pak. Ini pahala besar dari Allah ya.
Jikalau Anda yang bisa menarik orang lain jadi mu'alaf. Bagusnya Indonesia tadi disampaikan. Jadi kita bisa menarik teman ataupun cowok teman kita supaya memeluk agama Islam dan nikah sama-sama dengan dia. Jikalau menurut temannya itu pacar teman kita itu menurut cinta sama teman kita. Ini juga merupakan sebuah pembuktian cinta pacar dan teman kita kepada kita. Gitu ya, Lisa gitu ya? Begitu kan? Gitu deh ya, mar'atu salihah gitu jadinya. Jadi Lisa menyampaikan bahwasanya tarik pacarnya untuk memeluk agama Islam. Ada dua keuntungan. Yang pertama, surga sudah didapatkan sama dia teman kita. Yang kedua adalah ini sebuah pembuktian cinta. Pacar teman kita benar-benar rela meninggalkan agamanya demi teman kita. Begitu uswah. Jadi gitu. Ini sebuah pembuktian cinta dari pacarnya teman kita. Jikalau manusia itu benar-benar cinta sama dia rela meninggalkan segala-galanya demi teman kita. Jadi nggak mesti cari cowok lain. Gitu ya. Tapi Bapak salah juga Pak kalau alasannya itu untuk menikahi perempuan yang beragama Muslim, ya kan Pak? Nanti dia sholatnya gimana gitu ya kan? Walaupun memang tanggungan pada saat di akhiratnya kan masing-masing, tapi kan kurang benar gitu Pak kalau misalkan seandainya dia masuk Islam karena hanya untuk menikah gitu, nanti kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh dia malah dia tinggalkan gitu Pak. Gini ya, mana Risha mana? Coba gimana? Mutiara gimana? Coba. Maulida gimana Maulida? Jadi narik pacarnya temannya itu supaya memeluk agama Islam. Ataukah si temannya ini sudah cari cowok lain yang nggak dia cintai? Aduh, gimana nih Rizkia, Mutiara, Maulida, Askia, Aulia gimana tuh? Jadi Risha begitu menyampaikan kepada kita semua bahwasanya tarik pacaran teman kita supaya memeluk agama Islam. Yang pertama agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Ini jihad ya. Ini jihad nih, berjuang di jalan Allah. Menarik orang memeluk agama Islam itu perjuangan yang begitu dahsyat. Jika lo bisa, itu pahalanya luar biasa. Nah, yang kedua adalah sebuah pembuktian cinta. Bahwasanya orang itu rela meninggalkan segala-galanya demi kita. Agamanya aja berani dia tinggalkan, apalagi gimana Bintang? Gimana tuh? Itu juga dengan Risha tadi. Pak, saya mau coba boleh Pak? Boleh. Kalau menurut saya Pak, kalau Tuhannya aja bisa ditinggal, gimana kita gitu Pak? Jadi saya kurang setuju sih. Setuju gimana? Mungkin kalau misalnya emang dia ada niat masuk Islam itu jangan pakai alasan karena nanti misalnya dia udah jadi sama kita, terus kita ada masalah, dia kan bisa aja balik lagi ke agamanya sendiri gitu Pak. Jadi mungkin harus lebih diperbaiki lagi gitu niatnya. Jangan semata-mata hanya karena yang tadi Bapak bilang pembuktian cinta atau apa gitu. Karena kalau misalnya salah niat kayak gitu kan nggak baik juga gitu Pak. Maksudnya dia masuk Islam ya karena kita aja, bukan karena emang benar-benar dari hatinya. Jadi mungkin dia disuruh belajar dulu gitu Pak.
sama orang yang lebih, misalnya dia disuruh belajar dulu ke Ustadz kalau misalnya emang benar-benar mau masuk Islam gitu Pak. Jangan hanya benar-benar semata-mata hanya mau nikah sama kita aja gitu. Teman-teman semua, pintu hidayah itu berasal dari mana saja. Pintu hidayah itu bisa berasal dari mana saja. Entah dari jalan orang tua, kita nih seperti kita nih. Kita memeluk agama Islam ya karena bapak ibu kita Islam. Ya. Apakah kita dari hati nurani kita? Jangan-jangan temannya kita tuh, pacaran teman kita, pintu hidayahnya lewat kita. Sehingga dia meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam bersama-sama dengan teman kita. Gitu. Mau nggak begitu Mutiara? Pintu hidayah itu terbuka bagi siapa saja. Mungkin pacar teman kita itu dapat hidayah begitu pacaran dengan teman kita. Sehingga Allah kasih hidayah kepada dia untuk memeluk agama Islam. Jangan sampai ketika dia udah masuk Islam, mau masuk Islam dengan kita, kemudian kita tolak dia. Jangan sampai itu nggak lagi berpaling dengan agama Islam. Gimana nih Rizky ya? Uswa. Boleh sih Bapak kalau kayak gitu. Kayak itu Pak. Dapat isi ya? Filmnya, Ya. iya, kayak film Merindu Cahaya di Amstel itu Bapak. Wow. Seperti siapa itu ya? Saya belum nonton Bapak, soalnya cuma lihat trailernya aja. Mungkin Aulia sudah pernah nonton Bapak. Aulia Putri. Begitu ya. Coba gimana Rizky ya? Jangan sampai kayak siapa itu yang Mesir apa nah? Film Mesir ya. Jangan sampai dia menyesal. Ayat-ayat cinta Bapak. Oh iya, ayat cinta. Siapa namanya? Si Fahri. Fahri sama siapa perempuan itu? Fahri sama Maria. Sama dia. Menyesal. Kenapa dia dijadikan sebagai agama muslim? Sehingga dia tidak bisa menikah dengan Fahri. Jangan-jangan pacaran teman kita itu dapat hidayahnya melalui kita. Sehingga dia ingin meninggalkan agamanya demi kita. Kalau kita tolak dia, maka dia akan kembali lagi ke agama sebelumnya. Nah, ini saya nih mengutip jawaban dari Desha nih. Tadi Desha menyampaikan itu. Gimana coba kawan-kawan? Pendapatnya ya Pak, izin berpendapat. Izin berpendapat Pak. Oke. Yang kalau memang alurnya itu teman kita, ya kita setuju-setuju aja Pak. Karena dia kan ya setuju-setuju aja, tapi saya menolak Pak. Karena menurut saya mungkin ketika sudah menikah, yang agak lebih beratnya itu perempuannya Pak. Karena kan dia istilahnya baru masuk. Tugas perempuannya otomatis lebih membimbing seperti itu kan. Sedangkan dalam Islam perempuan itu dibimbing. Ketika kita contohnya mengajak untuk sholat, otomatis dari wudhu, dari semuanya kita istilahnya memperjelasnya lagi gitu kan. Lebih belajar gitu, suruh ke ustadz atau gimana. Sedangkan kalau emang dia dari non-muslim, kemungkinan untuk sholat itu agak lumayan berat karena tidak terbiasa sehari walaupun 5 kali. Karena memang belum pernah seperti itu, jadi agak berat gitu Pak. Dan perempuan itu kan istilahnya mengingatkan mungkin sekali 2 kali. Kalau 3 kali mungkin laki-lakinya takutnya agak keberatan atau gimana gitu Pak. Agak lebih nanti setelah menikahnya sih Pak dampaknya. Kalau laki-lakinya memang sabar dan lemah lembut, mungkin dia bakal menerima ajaran kita gitu, agama Islam.
Tapi kalau keras mungkin agak pertengahannya itu agak bentrok gitu Pak dengan apa yang kita anut gitu. Seperti itu Pak. Lebih Ya, khawatir. Oke, narasi ini istiqomah. Makanya tadi tuh teman kita tuh umpamanya hari ini, teman kita kenapa dia mau sama mau pacarnya, karena mungkin tingkah lakunya baik, tidak keras, orangnya sabar. Cuma satu kurangnya beda agama aja. Ketika kita kenal dengan dia, kita menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya kepada dia tertarik sama kita, sehingga dia mau meninggalkan agamanya dan kita. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Karena si teman kita tahu bahwasanya orang itu tingkah lakunya baik, karakternya bagus, akhlaknya bagus, sehingga dia mau. Kalau misalnya pacar teman kita kasar, nggak sabar, nggak mungkin teman kita mau sama dia. Begitu bukan? Coba gimana nih kawan-kawan nih? Gimana? Kalau menurut saya ya Pak, bisa ditunggu dulu gitu Pak. Dikasih jeda dari semenjak dia mu'alaf, jangan langsung menikah, tapi beri dia waktu sekitar 1-2 tahun gitu Pak, untuk dia mempelajari, memperdalam dulu agama Islam, untuk dia jatuh cinta dulu sama Islam. Kalau udah jatuh cinta, udah paham Islam itu kayak gimana, udah tertanam gitu, udah dasar-dasarnya dia udah paham, baru datengin temen kita gitu untuk menikah gitu Pak. Gitu palingan Pak. Oke, makasih. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai ketika dia sudah mau dengan kita dan berani meninggalkan agamanya, jangan sampai dia kembali lagi ke agama sebelumnya. Kalau dia kembali lagi ke agama sebelumnya, kita yang kena imbas dosanya kan karena kita. Berarti dia akan kembali lagi kepada agama sebelumnya gara-gara kita yang tidak mau sama dia. Gimana Bintang? Nanti kalau misalnya suruh tunggu lagi setahun atau 2 tahun, khawatir dia akan kembali lagi ke agama sebelumnya. Gara-gara kita yang dikasih jeda, dikasih masa tunggu, sehingga dia tidak lagi mau menunggu lagi dengan kita. Nanti dosanya akan imbasnya kepada kita. Seharusnya apabila ada orang yang ingin memeluk agama Islam, kita tarik supaya dia mau memeluk agama Islam, supaya dia kenal lebih dengan Islam. Gimana Aini? Bintang. Mas Kia gimana Aulia? Gimana Bintang? Ya, cakap nih tadi jawaban dari Risha begitu ya. Ini jawaban dari Risha nih. Ya. Jadi Risha menyampaikannya dengan begitu. Saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Risha. Gimana Uswah? Setuju? Gimana? Mana? Jadi teman kita ini apabila ada pacaran teman kita dengan Muslim, biarkan saja. Lalu ajak dia untuk memeluk agama Islam. Begitu ya. Kalau dia tidak mau, ya sudah, tinggalkan dia. Kalau dia mau, berarti dia benar-benar ingin memeluk agama Islam. Begitu bukan, Lisha? Jadi sebelumnya kita akan tanya ke dia dulu. Saya muslimah. Saya nggak mungkin meninggalkan agama saya. Kalau kamu cinta dengan saya, yuk masuk agama saya. Saya akan nikah dengan kamu. Tapi catatannya harus masuk memeluk agama Islam dengan saya. Begitu Bintang, biarkan saja, berarti kan. Jika ada teman kita yang pacaran dengan Muslim,
Tapi sebelumnya kita tanya ke dia, kamu benar cinta sama dia? Dia muslimah loh, kuliah di IKI loh, hafal Quran loh. Kalau kamu cinta sama dia, tinggalkan agama kamu dan peluk agama Islam. Begitu Bintang, sepakat? Oh, Bintang udah mulai sepakat nih, udah mulai sepakat Bintang. Gimana Mutiara, sepakat begitu? Mutiara udah mulai sepakat. Maratu Solihan sepakat belum? Katanya belum nih, masih belum mau ya? Ada. Kenapa Pak? Di sini Mau sepakat begitu? ya boleh Pak, sepakat. Kan tergantung bagaimana cowoknya juga kan Pak. Tapi kalau kan ini kan pendapat saya pribadi Pak. Kalau saya untuk memilih tidak Pak, karena ya berbagai macam pertimbangan gitu. Nggak cuma 1-2 gitu, maksudnya kan kalau kita lihat di kehidupan ya kayak keartisan gitu-gitu kan, mereka bahagia aja kok walaupun beda agama gitu kan. Tapi menurut saya itu adalah hal yang paling sulit gitu. Di samping itu juga saya, karena saya belum pernah pacaran Pak, jadi saya nggak ngerti gimana caranya ini apa namanya mengklirkan untuk masalah ini gitu Pak, gitu. Kalau di artis kan emang betul-betul beda agama. Tadi kita di Makalau dan kita nggak ada perbedaan pendapat ya. Jadi yang disampaikan oleh Syafati dan Miskia di dalam PPT-nya disepakati bahwasanya nggak boleh nikah beda agama, gitu ya. Nah sekarang jadi permasalahannya nih muncul timbul apabila ada teman kita yang ternyata pacaran dengan non-muslim, belum masuk ke pernikahan, dia akan masuk agama Islam ketika akan menikah dengan kita, teman kita itu. Begitu jadinya. Jadi silakan teman-teman mau pilih jawaban Aat atau Karisha. Rizkia, gimana Rizkia? Sepakat, Pak. Sepakat yang mana? Sepakat yang Lisha, tapi karena alurnya teman kita, jadi kita sepakat aja Pak, karena bukan kita. Iya, karena bukan kita Pak. Kan ya, kalau kita pribadi kan kita mungkin itu kan pasti nolak katanya Pak. Iya. Kalau berpendapat sendiri. Kalau untuk teman kita, ya iya Pak. Tapi kan kalau menurut kita pribadi gitu, pasti kita kayaknya enggak sih ya menurut teman-teman semua gitu Pak. Hanya mendoakan. Berarti itu sama saja menjerumuskan teman kita. Wah, berarti nggak setia kawan nih namanya berarti begini. Kita Pak, semoga langgeng sampai. Kalau misalnya jawabannya tadi Maratul dan Ismiyah Istiqomah, ya jangan kita Pak, teman-teman kita nggak apa-apa. Berarti sama saja. Yang begitu tuh, ini setia kawan berarti itu. Setia kawannya ternyata. Berarti dia tidak menolong, membantu temannya. Berarti kita masuk kategori yang tidak setia kawan. Kalau begitu, nggak usah temenin Maratul Soleh dan biasa Istiqomah deh. Iya Pak. Aduh. Tapi kan kan awalnya kita udah ngasih tahu tuh, udah ngasih arahan kayak yang Uus bilang tadi, kayak yang Uswa bilang. Tapi kalau kita udah kasih arahan, kita udah kasih pengertian, terus dia tetap ajak ke kalau misalkan cowoknya pengen ayo masuk masuk Islam bareng-bareng gini, ya sok mangga gitu. Tapi kalau misalkan untuk kita pribadi ya mungkin kita akan memilih enggak gitu Pak. Ya biarkan teman kita begitu, asal jangan kita gitu ya, malah soalnya Mia. Biarkan teman kita begitu, asal jangan kita begitu Mia. Iya sih Pak, tapi sebenarnya kasihan juga sih Pak, karena dia nggak setia kawan berarti itu. Iya. Sama saya menjerumuskan teman kita.
Karena itu kan pilihan dia juga, Pak. Ketika kita sudah menasehati, kita mendoakan. Kalau memang pilihan dia untuk bersama orang yang non-muslim, tapi dia masuk Islam, laki-lakinya, kemungkinan kita akan memotivasi dan mensupport gitu, Pak, biar agar lebih baik lagi. Nggak apa-apa lah menikah gitu. Kalau memang dia memang kekehnya mau gitu kan, dan emang laki-lakinya baik, kenapa tidak gitu. Karena itu kan jihad juga kata Bapak. Berarti setuju ya dengan pendapat Nisha ya. Ini istiqomah ya. Iya Pak, setuju. Itu kalau mar'ah enggak, katanya dia. Saya nggak mau Pak, tetap saya akan nasihatin teman kita supaya jangan pacaran dengan dia. Apapun alasannya, apapun tujuannya, jangan sekali-kali kita pacaran dengan lelaki yang non-muslim. Gitu ya Mbak atau Soleh ya? Klarifikasi Pak, bukan pacaran Pak. Itu menikah. Kalau untuk pacaran ya sok mangga gitu. Mungkin ya Pak, tapi karena saya belum pernah dan kayaknya nggak akan gitu. Jadi ya. Boleh dengan lelaki non-muslim. Kenapa Pak? Gimana berarti pacaran boleh dengan lelaki non-muslim? Selama janur kuning belum melengkung ya Pak, kayaknya boleh aja lah Pak. Karena kalau udah pacaran tuh kayaknya ya nggak tahu Pak, nggak tahu maksudnya pacaran itu kayak gimana gitu-gitu. Jadi ya angkat tangan Pak. Kalau pacaran Pak, ya yang penting kalau nikah jangan aja gitu. Jadi kita udah sepakat kalau karena kita nggak boleh nikah dengan non-muslim. Nah, sekarang gimana Maulidah? Maulidah gimana Maulidah? Menanggapi Maratu Solehah tadi, pacaran sama orang muslim aja lebih baik langsung menikah gitu Pak. Dekat sama non-muslim, orang muslim aja lebih baik menikah, apalagi yang bukan muslim gitu. Ya udah tinggalin aja gitu. Soalnya iya kan jalur terbaik untuk mengungkapkan rasa itu kan dengan menikah gitu. Semua jalur terbaik untuk mengungkapkan rasa adalah dengan menikah. Iya Pak, takdir itu kan sudah ditentukan. Kurang tepat juga kalau misalkan mengungkapkan rasa cinta sebelum menikah itu, karena banyak yang kurang pas gitu. Gimana maksudnya sebelumnya harus taruh dulu gitu, saling mengenal dulu sih kalau menurut saya. Iya, tapi jangan nggak pacaran gitu kan. Karena pacaran itu kan mendekati zina. Zina itu kan wala taqrabuz zina katanya, nggak boleh deketin zina. Jadi kita nggak usah pacaran. Why? Kenapa orang harus pacaran? Ya kan Pak? Ya boleh ta'aruf. Tapi kalau ta'aruf nggak mesti ada tagline pacaran dong. Iya nggak teman-teman? Kalau menurut saya Pak, berpendapat ya, dari tadi yang Maulidah sampaikan, jalur untuk mengungkapkan rasa itu kan setelah menikah gitu ya Pak. Jadi menurut saya kurang gimana ya, kurang pas gitu. Lebih baiknya sebelumnya kita saling mengenal dulu gitu, mungkin dengan jalan ta'aruf itu. Ta'aruf sama pacaran bedanya Pak? Ta'aruf sama pacaran bedanya Pak? Bedanya bedanya apa? Itu mungkin lebih serius gitu. Kalau pacaran dengan jenjang ini ke pernikahannya. Kalau pacaran nggak serius? Belum, itu agak masih fiktif-fiktif. Tapi gini, kalau bedanya ta'aruf sama pacaran Pak, kalau misalkan emang mereka tuh sama-sama intinya pendekatan. Tapi kalau ta'aruf itu biasanya melalui orang lain gitu Pak. Ada penyambung gitu. Tapi kalau pacaran kan itu dia mengungkapkan rasa saya suka loh sama kamu, saya suka sama kamu, tapi terus kita jadian gitu ya kan.
Tapi kalau misalkan ta'aruf kan baru saling kenal, kemudian memang dia sudah apa namanya untuk siap menikah gitu. Istilahnya kalau masa ininya masa penjajakan gitu Pak. Beda dong ya kan? Itu sama pacaran dengan ta'aruf. Kok saya menyamakan ya antara ta'aruf dengan pacaran? Nggak boleh sama nggak boleh tuh. Nggak boleh sama boleh tuh. Pak, tapi kayaknya kalau udah dikatai udah sebut kata pacaran itu kayak harus ada feedback yang lebih ini. Kayak misalkan kalau dua orang udah dibilang pacaran itu kayaknya kalau ulang tahun harus ngasih apa gitu. Kan biasanya gitu ya. Gimana biasa gimana ulang coba ulang. Nah, misalkan ada dua orang yang udah dibilang pacaran. Nah, pasti ada feedback lain gitu kayak apa sih kayak atau ada panggilan lain atau ada hari spesial di saling ngasih sesuatu gitu kan. Tapi kalau kayak ta'aruf betul tuh kayak kata Mar'ah kayak ada perantar orang gitu mengenalnya. Dan biasanya Pak, kalau misalkan pacaran itu masanya tuh sampai bertahun-tahun. Ada yang sampai 5 tahun, 12 tahun gitu kan, 8 tahun. Tapi kalau untuk masa ta'aruf kan biasanya 1 bulan, 2 bulan gitu. Cukup Pak. Kemudian kalau udah nggak seret, kita udah gitu. Kan kalau pacaran kan bermasa ya dengan pacaran begitu ya di masa-masa juga meskipun beda tahun atau 1 bulan itu mana mereka pacaran juga bedanya apa ya orang pacaran Lebih baik pacaran setelah menikah Pak. Ta'aruf sebelum menikah. Tapi aku kurang setuju sih. Pacaran saling kenal satu sama lain, ta'aruf kan juga saling kenal satu sama lain, sama berarti hanya beda istilah aja. Kalau ta'aruf bahasa Arab, pacaran bahasa Indonesia, prosesnya sama antara pacaran dengan ta'aruf, tidak ada pembeda. Ada Pak pembedanya Pak. Bapak, pembedanya gini. Gimana? Kalau pacaran itu apa ya? Kalau seorang pacaran itu pasti pegang-pegangan tangan, itunya bersentuhan gitu Bapak. Selain mahram itu kan beda mahram. Nah, mungkin kalau ta'aruf itu kita menjaga jarak, menjaga pandangan, kayak gitu Pak. Kalau ta'aruf pakai prokes. Tapi mengajak kita ke dalam kebaikan, mengajak kita nikah, mungkin. Kalau pacaran itu lebih ke mana ya Pak? Lebih ke perbuatan langkah-langkah setan kayak gitu Bapak. Ta'aruf? Kalau pacaran, kalau ta'aruf. Kalau ta'aruf itu lebih mengajak kita serius ke pernikahan kan. Gitu, padahal nggak muslim pernikahan. Iya Bapak, tapi jalannya itu beda Bapak. Kalau dengan ta'aruf itu jalannya itu tidak bersentuhan, tidak hubung gitu Pak. Ya, jadi nggak secara langsung. Kan kalau pacaran tuh kita tuh berhubungan, chattingan dan lain sebagainya itu kan secara langsung. Biasanya kalau ta'aruf sekarang tuh biasanya dia kan ada penghubung gitu loh Pak. Bisa malah bisa dihubungkan, masih langsung aja komunikasi dengan dia gitu. Kalau ta'aruf itu komunikasinya harus ada mahramnya, misalnya kayak gitu Bapak. Iya, pacaran juga begitu sama. Kalau pacaran itu nggak boleh berduaan, kayak gitu Bapak. Lagi dengan komitmen masing-masing aja kali. Gimana Mia istiqomah? Kalau ta'aruf pacaran dalam bahasa Arab, kalau pacaran dalam bahasa Indonesia, itu aja bedanya nanti ya. Beda sih Pak kalau menurut Mia, karena kalau ta'aruf itu dia harus ada penengah gitu Pak. Jadi nggak boleh berdua, tidak kontak fisik. Kalau pacaran dia bisa kontak fisik dan iya ada kalau ta'aruf ada perantaranya Pak.
Kalau pacaran di zaman sekarang ini harus pakai fokus menjaga jarak, tidak bersentuhan tangan. Iya, Pak. Sama dong antara pacaran dengan taruh itu bedanya apa ya? Saya belum dapat bedanya. Sama-sama ya kawan-kawan semuanya, cuma beda istilah aja dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Silakan saya kembalikan kepada Rizkia dan Syafati. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada teman kita yang ternyata berpacaran atau ta'arufan dengan laki-laki yang muslim, jadi sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu kepada itu orang. Saya muslimah, saya nggak mungkin nikah dengan kamu yang laki-laki non muslim. Jadi harus ada mukadimah seperti itu dulu. Saya tidak mungkin pindah agama ke agama kamu. Saya akan tetap beragama Islam apapun caranya. Jadi saya nggak bisa disogok dengan materi, nggak bisa disogok dengan kegantengan apapun caranya. Saya akan memeluk dengan agama Islam sepenuh hati sampai mati. Ya harus begitu kawan-kawan. Jadi nanti kita nikahnya jangan, saya berharap begitu ya. Lisha ini hanya contoh aja Lisha ya. Lisha pun saya yakin juga nggak mungkin melakukan hal itu. Pasti Lisha nanti akan ketemu laki-laki yang muslim. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan jodohnya yang terbaik. Tuh, nah untuk materinya saya pikir itu hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Gimana sih caranya buat ngebatasin kalau kita lagi deket sama seseorang gitu, Pak? Gimana? Boleh nggak nanya gitu, Pak? Gimana? Gimana caranya kita ngebatasin jarak apa sih sama orang yang lagi deket sama kita sekarang? Agak biar nggak ada traumanya lebih sakit gitu, Pak. Gimana? Jadi umpama mau lihat lagi sama seseorang nih. Iya, coba gitu Pak, coba. Mau lihat lagi sama seseorang. Sementara caranya supaya tidak terlalu dekat dengan dia gimana gitu. Iya, Pak. Gimana? Ada nggak? Teman-teman coba pemakalan. Silakan. Kalau saya coba jawab ya Pak. Kalau saya coba membatasi dirinya itu kayak misalnya mengurangi komunikasi. Misalnya biasanya yang komunikasinya suka bertele-tele, misalnya seperti yang nggak penting suka kita bicarain sama laki-laki itu, tapi sekarang lebih ke intinya aja gitu. Pembicaraan lebih kepada intinya. Terus mengurangi emotikon yang takut disalah artikan, misalnya seperti ya banyaklah itu emotikon yang suka disalah diartikan, suka bikin baper gitu misalnya. Terus itu apalagi ya, membatasi dirinya itu mengurangi interaksi juga bisa ya, mengurangi interaksi, mengurangi komunikasi juga. Terus sama apa ya? Terus dari saya sih seperti itu Pak. Silakan, ada lagi yang lain? Menurut ini Pak, izin. Ya.
Ya, tadi pertanyaannya yang bagaimana cara membatasinya ya. Nah, kalau menurut saya sih kita membuat komitmen dengan pasangan kita sendiri gitu. Dengan apa ya, komitmen itu insya Allah membantu untuk membatasi yang kita tidak diharapkan itu mungkin. Bagaimana cara membatasi diri kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita? Yang pertama, pembatasannya itu ialah dengan waktu. Dengan waktu, yang kedua lokalisir atau tempat, dan yang ketiga adalah orangnya. Waktu misalnya, batasi diri kita dengan waktu. Misalnya, kalau kita bertemu dengan dia, ataupun via WA, ataupun via misalnya Instagram, batasi waktunya di jam-jam tertentu saja, atau di waktu-waktu tertentu saja. Di luar waktu itu, jangan kita dekati dia. Yang kedua ialah tempat. Kita batasi diri dia dengan tempat. Misalnya di rumah saya, atau di tempat tertentu saja. Jangan di tempat-tempat yang misalnya umum, atau terbuka, atau yang berbagai macam hal. Kita batasi diri kita dengan dia. Yang kedua adalah ya orangnya kita batasi. Orangnya kita batasi dia. Jadi yang pertama waktu, yang kedua tempat, lokalisir, yang ketiga adalah orangnya atau objeknya. Kita batasi diri dia ketiga hal itu, mau lidah. Misalnya berarti kalau chat dengan dia ya hari Sabtu ataupun di hari tertentu aja. Nggak bisa sampai jam 2 pagi kita chattingan dengan dia. Atau kita lewat Instagram. Atau dengan berbagai macam hal. Batasi diri kita dengan waktu. Yang kedua tempat. Yang kedua dengan objek. Itu mau lidah. Fitria. Terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi? Cukup? Kalau tidak ada, boleh ditutup. Sekian dan juga baik. Sekian presentasi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kami diskusikan dapat bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kekurangan baik dari penyampaian ataupun dari penulisan. Kurang lebihnya kami undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Aja subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.